Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd, yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus keluarga besar daripada sahibul hal almarhum Sayyidul Walid Al-Habib Sagif Ibn Hussein Al-Attas, seluruh anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, beserta segenap panitia peringatan hal yang saya cintai dan saya muliakan. Saya cintai, yang saya muliakan Kiai Haji Abdul Qahar beserta seluruh para alim ulama yang lain, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa lama, karena anak saya sedang dirawat di rumah sakit. Harusnya tadi saya nggak bisa hadir, tapi tetap saya usahakan hadir. Oleh karenanya walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak akan membahas tentang haul, karena kalau saya bahas tentang haul terlalu panjang membahas tentang haul. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di ini majelis, kita mendapatkan keberkahan daripada sahibul haul, yaitu Al-Habib Sagif Al-Attas. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit yang ingin saya sampaikan, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, khususnya para santri. Kemarin tanggal 22 Oktober, tepatnya Hari Santri Nasional, yang dimana kemarin adalah hari yang kita muliakan, hari yang kita banggakan, hari yang kita agungkan, karena kita sebagai santri sedang merayakan hari tersebut. Akan tetapi sayang, seribu sayang, saudara-saudara, hari yang kita banggakan sebagai hari santri, hari tersebut dinodai oleh oknum banser yang ada di Garut, yang membakar kalimat bendera yang bertuliskan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya telah membaca kitab-kitab salaf, kitab-kitab yang menjelaskan tentang rayah, liwa, alam. Saya telah membaca, saya telah memurajaah, saya telah memutalaah, baik ulama-ulama mutaakhirin atau ulama-ulama mutaqaddimin, khususnya ulama mutaqaddimin. Yang pertama, perhatikan, di dalam kitab Lisanul Arab Al-Imam Ibn Manzur, itu kitab kamus bahasa Arabnya beliau. Dalam kitab Lisanul Arab Al-Imam Ibn Manzur, kemudian dalam kitab Al-Imam Fairuz Al-Abbad, yaitu kitab Qamus Al-Muhit, kemudian dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Athir, yaitu kitab An-Nihayah, kemudian dalam kitab Sahih Syarah Muslim, Syarah Sahih Muslim Al-Imam An-Nawawi, kemudian dalam kitab Fathul Bari karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dijelaskan bahwasanya ar-rayah atau al-liwa atau al-alam ini tiga memiliki makna yang sama, yang maknanya adalah bendera atau panji. Bendera atau panji yang biasanya diikat di ujung tombak sebagai tanda. Jadi zaman dulu itu kalau mau perang, maka setiap pasukan memiliki bendera masing-masing. Bukan hanya ketika perang, bahkan ketika melakukan safar, melakukan perjalanan, itu pasti pimpinan kafilah, pimpinan rombongan itu membawa bendera masing-masing sebagai tanda. Jadi dulu ketika perang, Nabi Muhammad punya bendera. Nah, Al-Imam Barrah Ibn Azib, beliau mengatakan
yakni kanat rayatul rasul sauda murabba'ah min namirah tusamma al-uqab. Perhatikan, yakni rayatul rasul sauda murabba'ah min namirah tusamma al-uqab. Jadi benderanya Nabi, panjinya Nabi itu berwarna hitam. Murabba'ah, murabba'ah itu bentuknya segi empat. Min namirah, terbuat dari wol. Jadi laisal harir, bukan dari sutra, bukan dari bahan-bahan yang kayak begini, bukan. Bahannya itu bahan wol. Kemudian tusammal uqab, panji Nabi itu dinamakan dengan nama al-uqab. Nah, adapun hadis-hadis yang meriwayatkan tentang itu, yang pertama, Al-Imam Abdullah ibn Abbas qal kanat rayatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sauda wa liwa'uhu abyad. Ada panjinya Nabi itu berwarna hitam, rayahnya Nabi warna hitam, dan liwa'nya Nabi berwarna putih. Jadi bedanya rayah sama liwa', kalau liwa' itu warnanya putih dan ukurannya besar. Kalau rayah itu ukurannya kecil, dan kalau liwa' dipegang oleh pemimpin pasukan perang. Kalau rayah dipimpin oleh komandan-komandannya. Kamu komandan bagian panah ini, kamu pegang rayah satu, kamu pegang rayah satu, kamu pegang rayah satu. Kalau liwa' itu dipimpin oleh panglima pasukan perang. Nah, itu hadis Imam Abdullah bin Abbas, derajatnya hasan. Akhrajahu Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, wa Baihaqi, Baihaqi wa Abu Nuaim wa Abu Ya'la. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Ya'la, Imam Abu Nuaim. Kemudian itu hadis riwayat Imam Abdullah bin Abbas. Ada hadis yang lain, riwayat Jabir ibn Abdullah. Dari Jabir ibn Abdullah, an Jabir ibn Abdullah gal kana liwa'ur Rasulillah abyad wa rayatuhu sauda. Jadi kebalik. Kalau hadis Ibn Abbas, rayah yang duluan disebut. Kalau hadis Jabir ibn Abdullah, liwa' yang duluan disebut. Kana liwa'ur Rasulillah abyad wa rayatuhu sauda. Ada liwa'nya Nabi itu berwarna putih dan rayahnya Nabi itu berwarna hitam. Ini akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i wal Khatib wal Hakim. Ini hadis tadi Jabir bin Abdullah diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i, Imam Khatib, dan Imam Al-Hakim. Nah, saudara-saudara, bukan hanya itu. Bahkan dalam riwayat yang lain mengatakan rayahnya Nabi itu bukan hanya berwarna hitam. Sebagaimana Imam Abu Daud, Imam Abu Daud fi sunanihi yakni gal kanat safra. Beliau mengatakan ada panjinya Nabi itu berwarna kuning. Jadi rayahnya Nabi berwarna kuning. Itu Imam Abu Daud dalam kitab sunannya. Nah, Imam Abu Nuaim dalam kitab Al-Ma'rifatnya kanat hamra. Ada rayahnya Nabi itu berwarna merah. Ketika Nabi yakni karena Rasul sallallahu alaihi wasallam akada Bani Sulaim, kanat rayatuhu hamra. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaiat Bani Sulaim, itu rayahnya beliau berwarna merah. Jadi berbeda pendapat. Nah, tetapi yang paling muktamad, rayahnya Nabi itu berwarna hitam. Nah, adapun Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan kana maktuban ala rayatihi la ilaha illallah. Ada dalam rayahnya Nabi itu tertulis kalimat la ilaha illallah. Jadi bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baik liwa atau rayah, itu bukan hanya milik HTI, tetapi itu milik seluruh umat Islam. Itu bendera milik Nabi Muhammad. Itu bendera milik para sahabat. Bendera itu adalah bendera yang selama ini diperjuangkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bendera yang dipegang oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ketika perang Abwa. Bendera
yang dipegang oleh Mus'ab bin Umair ketika perang Badar dan perang Uhud. Bendera yang dipegang oleh Imam Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaybar. Bendera yang dipegang oleh Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha ketika perang Mu'tah. Bendera yang dipertahankan oleh para sahabat agar jangan sampai itu bendera jatuh di atas tanah. Saudara-saudara, ketika perang Uhud, bendera tersebut dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Ketika beliau memegang bendera tersebut, dia pegang dengan tangan kanannya. Datang musuh Allah bawa pedang, ditebas tangan kanannya, putus tangan kanannya, dipegang dengan tangan kirinya agar bendera itu tidak jatuh di atas tanah. Dipegang dengan tangan kiri, datang musuh Allah, dipotong tangan kirinya, beliau pegang dengan kedua bahunya sampai beliau mati saat itu juga. Ketika perang Mu'tah, Rasulullah berkata kepada Zaid bin Harisah, wahai Zaid bin Harisah, engkau pegang ini bendera. Nanti kalau kamu syahid, bendera itu akan dipegang oleh Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far syahid, bendera itu akan dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Maka berangkatlah beliau ketika perang Mu'tah ketika itu. Bendera dipegang oleh Zaid bin Harisah. Ketika bendera dipegang oleh Zaid bin Harisah, Zaid bin Harisah syahid, mati syahid. Kemudian dipegang bendera tersebut oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Ketika dipegang oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, dengan tangan kanannya datang musuh Allah bawa pedang, ditebas tangan kanannya, putus. Beliau tidak biarkan bendera itu jatuh, dipegang dengan tangan kirinya. Saudara-saudara, dipegang dengan tangan kirinya, datang musuh Allah bawa pedang, ditebas tangan kirinya, putus tangan kirinya. Beliau pegang itu bendera dengan kedua bahunya sambil beliau gigit tiang bendera itu agar tidak terjatuh di atas tanah. Ketika itu beliau terbunuh, sampai-sampai Abdullah bin Umar berkata, ketika kami melihat jasadnya Ja'far bin Abi Thalib, terdapat 90 tusukan, 90 sayatan pedang. Kenapa? Untuk mempertahankan panji bendera baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diteruskan, bendera itu dipegang ketika Abdullah bin Rawaha melihat bahwasanya Ja'far bin Abi Thalib telah syahid, maka dipegang bendera tersebut oleh Abdullah bin Rawaha. Ketika beliau memegang bendera tersebut, salah satu dari jari beliau ada yang hampir putus. Ketika beliau pegang, kesulitan memegang bendera itu karena jari yang hampir putus. Beliau pegang jari yang hampir putus itu, kemudian beliau lepaskan jarinya agar gampang untuk memegang panji Nabi Muhammad. Bendera yang selama ini diperjuangkan oleh para sahabat Nabi agar tidak jatuh di atas tanah. Kemarin bendera tersebut telah dibakar oleh oknum Panzer yang ada di Garut, saudara-saudara. Oleh karenanya kami para santri kami sampaikan bahwasanya bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bendera yang bertuliskan kalimat tauhid, bukan masalah bendera milik siapa, bukan masalah benderanya, tetapi masalah tulisan yang ada di dalam bendera tersebut. Kalau masalah bendera itu cuma kain, saudara-saudara. Kamu pernah dengar satu syair? Ada satu syair, bunyinya syairnya seperti ini. Bunyinya itu syair awamatara jildal, apakah engkau tidak pernah melihat bahwasanya kulit yang hina, awamatara jildal hagir, awamatara jildal hagir mugabbalan bisagfi, apakah engkau tidak melihat kulit yang hina, al-hagir, kulit yang hina, kulit yang tak berharga, kulit itu dicium oleh mulut. Kenapa? Lama ansara jildal mushafi, ketika itu kulit menjadi lembaran mushaf, ketika itu kulit menjadi Al-Quran, ketika itu kulit tercatat ayat-ayat Al-Quran, ketika itu kulit yang hina, kulit yang terlupakan, kulit yang tak berharga menjadi mulia karena di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Quran. Bendera, kertas, andaikan kertas dan bendera bertuliskan hal-hal yang lain, tidak ada masalah, saudara-saudara. Sama kayak Quran, itu Quran dari kertas. Tetapi kalau itu kertas yang dibikin ayat dan ditaruh ayat Quran, andaikan itu kertas ditulis pakai bahasa apa, kamu mau bikin apa kek, yang penting tidak ada ayat Quran, tidak ada lafaz Allah, tidak ada lafaz Muhammad, ditaruh hal-hal yang biasa,
Kamu mau gambar-gambar apa? Ditaruh di tempat sampah, nggak apa-apa. Nyentuhnya nggak harus punya wudhu, nggak harus di tempat yang tinggi. Tetapi ketika itu kertas menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran, ketika itu kertas itu menjadi mulia, kulit itu menjadi mulia, menyentuhnya harus punya wudhu, harus ditaruh di tempat yang tinggi, harus tidak boleh masuk dengan membawa kalimat-kalimat yang mulia tersebut. Jadi bukan masalah benderanya. Kalau masalah bendera itu hanya selembar kain biasa, tetapi yang kami permasalahkan adalah lafaz yang tertulis di dalam bendera tersebut, yaitu lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka terakhir kami sampaikan kepada pihak kepolisian, jikalau kalian pihak kepolisian, jikalau kalian diam saja, tidak kalian tangkap pelaku oknum Banser yang membakar kalimat tauhid, demi Allah kami para santri akan turun ke Garut perangi Banser. Saya tanya, masyarakat Cisarua siap turun ke Garut? Siap cari oknum Banser? Siap cari pembakar bendera tauhid? Siap perang dengan mereka? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Oleh karenanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mereka kira satu bendera mereka bakar terus kalimat tauhid akan padam. Tidak, saudara-saudara sekalian, mereka tidak tahu sejarah. Merah putih belum ada, kalimat tauhid telah terpampang di mimbarnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang tahun 1942. Indonesia belum merdeka. Ketika itu Habib Ali dipenjara oleh Jepang. Ketika Habib Ali keluar dari penjara tahun 1942, Indonesia belum merdeka. Habib Ali keluar dari penjara, Habib Ali bikin acara maulid. Apa kata Habib Ali? Pasang itu bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di mimbar agar mereka tahu dan mereka cinta kepada ini kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Merah putih belum ada ketika itu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah telah berkibar, saudara-saudara. Jadi la ilaha illallah bukan hanya milik HTI, tetapi la ilaha illallah adalah milik seluruh umat Islam. Oleh karenanya mereka kira dengan mereka membakar satu dua bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian kalimat tauhid, bendera-bendera tauhid akan hilang. Tidak, satu bendera mereka bakar, maka jutaan bendera tauhid berkibar di bumi Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap mati untuk bela kalimat tauhid, siap hancur untuk bela kalimat tauhid, siap binasa untuk bela kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi saudara-saudara yang harus kita ingat, tidak semua Banser seperti itu. Satu keranjang ada satu buah yang busuk, jangan kita buang semua buah yang jangan kita buang semua. Satu keranjang ada satu buah busuk, kita buang semua. Salah, saudara-saudara. Satu buah yang busuk, buang satu buah tersebut. Jangan kita buang semua yang ada dalam keranjang tersebut. Masih banyak Banser-Banser yang baik, masih banyak Banser-Banser yang bagus, Banser-Banser yang sejalan dengan kita, yang berjuang dengan agama, yang berjuang untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ini semua karena pimpinannya Banser itu tidak betul. Itu siapa pimpinannya itu? Itu tidak betul, itu orang rusak. Itu harus diganti dengan yang lebih baik agar yang dipimpinnya pun menjadi baik. Sebab kenapa? Sebagaimana sering saya katakan, idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Apabila pimpinannya sudah berubah, pimpinannya sudah rusak, maka yang dipimpin pun akan ikut rusak. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh Banser yang ada di Indonesia, bukan cuma Banser yang di Garut yang kemarin membakar, tapi seluruh Banser yang ada di Indonesia. Demi Allah, kalimat la ilaha illallah bukan hanya milik HTI. Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah milik umat Islam. Maka apabila kalian macam-macam dengan kalimat ini, demi Allah kalian bukan hanya berhadapan dengan HTI, tapi kalian akan berhadapan dengan kami. Mudah-mudahan Allah berikan mereka hidayah. Allah
Allah berikan mereka petunjuk ke jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir saya minta Fatihah untuk anak saya yang sedang dirawat. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Saya minta Al-Habib Mahdi bin Hamzah Segaf untuk membacakan Fatihah biniati syifa untuk anak saya Said Muhammad Rizik Ali bin Bahar bin Smith. Fadhal Habib.